Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, aku akan nge-review salah satu complexion yang udah beberapa kalian request ya dengan komen-komen di channel YouTube aku. Yes, ini adalah dari brand Muak yang namanya XD Perfect Skin Silk Foundation. Yang seperti ini, dengan desainnya tuh bener-bener kalau Muak selalu mengedepankan budaya Indonesia ya. Bahkan nama-nama shade-nya tuh juga nama-nama pulau, sama dengan yang foundation lamanya nih yang ini. Aku pernah review juga, so kali ini aku juga pilih shade tuh yang sama gitu. Sebenarnya ini tuh ada yang versi glow sama skin silk, tapi karena memang tipe kulit muka aku tuh normal tuh oily, aku lebih milih yang skin silk ini, karena mungkin dia akan lebih ke satin gak sih? Pastinya nanti aku akan kupas tuntas di videoku kali ini. Dan buat kalian yang udah nungguin, penasaran juga dengan review lengkapnya, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas detail packaging. Ini tadi aku sempat kasih tunjuk kalau ini tuh packagingnya wow menurut aku, karena ada motif-motif batiknya juga di sini. Dan di bagian depan tadi ada nama produknya Muak XD Perfect Skin Silk Foundation. Dengan beberapa klaimnya nih disebutkan adalah hybrid makeup, long lasting, breathable, and lightweight. Jadi ini hampir mirip dengan yang punyanya MOP kemarin ya untuk beberapa klaimnya. Karena sama-sama hybrid, biasanya sih ada kandungan skincare-nya juga nih nanti di dalamnya. So, nanti kita akan lihat aja ya. Di sini untuk netonya lumayan banyak, 45 ml. Kemarin harganya kalau nggak salah tuh sekitar 150 atau 160 gitu. Detailnya akan langsung aku tulis aja di sini. Aku rada-rada lupa. Dan jangan lupa untuk harga terupdate selalu ya udah aku taruh link di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Dan aku akan kasih tunjuk detail yang lainnya. Selain memang ada motif batik kayak gini, ini di bagian belakangnya itu ada detail ingredient. Seperti biasa aku akan zoom ya ke kalian buat yang selalu penasaran nih untuk komposisi produknya tuh apa-apa aja. Dan kalau aku lihat ini expiry date-nya sampai di tahun 2027. Tapi masa berlakunya ditetapkan ya di sini setelah dibuka hanya 12 bulan atau 1 tahun aja. So kalau misalnya kalian buka di tahun ini berarti maksimal di tahun 2026 ya. Udah gitu kalau aku lihat juga ini sudah ada nomor BPOM-nya, karena setahu aku ini brand lokal nggak sih? Sepertinya iya. Dan kalian nggak perlu mempertanyakan lagi untuk produknya aman buat dipakai. Untuk shade yang aku pakai sama dengan yang lama, ini adalah Bali untuk light medium golden. Ya, seingat aku sih yang lama agak kekuningan gitu ya. Nanti aku akan kasih lihat detailnya untuk yang baru ini seperti apa. Dan untuk packaging dalamnya kayak gini, kalau kalian lihat detailnya, sebenarnya kalau dirasakan ini botolnya hampir mirip yang lama, bukan kaca yang terlalu berat gitu loh. Tapi sepertinya ini lebih kokoh. Yang dulu tuh kayak semi plastik gitu bukan sih? Jadi packagingnya memang lebih ringan, tapi dia kayak diputer gitu ya, barulah keluar si aplikatornya. Sekarang dia seperti ini, ada penutup putihnya kayak gini, dan kalau dibuka, yes, barulah ada pumpnya nih di bagian dalamnya. Kalau yang dulu tuh nggak ada penutupnya, karena tinggal diputer aja. Udah gitu untuk detailnya, selain ada nama produknya, ini juga ada beberapa klaim seperti di boxnya tadi. Terus di bagian bawahnya ini ada nama shade-nya dan juga apa nih yang terakhir nih kecil banget. Oke, cuma nama shade dan light medium golden aja sih. Sebenarnya sih untuk varian warnanya itu ada juga yang di bawahnya ini, tapi itu untuk medium skin. Mengingat kulit aku tuh light medium, jadi aku lebih milih yang shade Bali ini. So, tanpa berbasa-basi lagi, mungkin kalian udah penasaran juga kan sama pengaplikasiannya di wajah aku. Ini sebenarnya udah aku pakai, tuh kelihatannya flawless ya. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Oke, aku akan kasih tunjuk dulu ini kondisi wajah aku sebelum diaplikasikan ya. Seperti biasa aku udah skin prep, pakai moisturizer, sunscreen, dan ini ada beberapa imperfection, khususnya bekas jerawat juga. Dan pastinya langsung aja kan aku aplikasikan untuk foundationnya dari Muak ini ya. Jadi ini tuh packaging detailnya seperti itu. Tadi aku udah sempat kasih lihat puffnya kayak gini. Yang menurut aku nggak terlalu gede ataupun nggak terlalu kecil, jadi kayak pas aja. Biasanya kita akan gampang mengontrol pengambilan produknya. Nggak tahu ini di shake atau enggak aku, tapi iseng shake-shake aja sih, udah kebiasaan sekarang ya. Tapi kayaknya sih tergantung teksturnya. Nih aku akan pump dulu di tangan aku. Yes, 1 kali pump segitu kayaknya kurang deh, jadi aku harus nambah lagi sekitar 1 pumpman. Karena teksturnya itu kental tapi agak ngalir gitu ya.
hampir mirip sama MOP kemarin, makanya udah banyak yang bilang suruh ngebattle karena ini ternyata secara teksturnya sepertinya rada-rada mirip. Cuman aku akan aplikasikan dulu di wajah aku. Ini pastinya di beberapa imperfection aku swipe kayak gitu, termasuk di jerawi aku tuh bekasnya. Dan di sini sebenarnya kalau kalian perhatikan dia agak bener lebih kuning dari tipe skin tone aku sebenarnya ya. Kuning agak sedikit ada hijau tipis sih menurut aku. Ya semoga aja masih bisa masuk. Dan ini aku blend menggunakan puff dari Muak juga karena aku udah koleksi ya, ada beberapa gitu. Dan ini aku rada salfok sama wanginya, kok kayak wangi-wangi coklat ya. Apakah memang seperti itu? Coba buat kalian yang udah cobain juga, bisa sharing dengan komen-komen di bawah kayak gimana untuk wanginya. BTW coveragenya kelihatan wow ya tuh. Awalnya dia tuh memang rada kuning gitu, tapi pas udah aku blend, menurut aku sih ini berangsur bisa menyatu, bukan yang sekuning di awal tadi ya. Dan sedikit mengingatkan juga di sebelah kanan wajah aku ini di sebelah kanan ini ada jendela, jadi memang cahayanya rada beda kanan kiri. Kelihatannya tuh agak lebih terang yang kanan. Tapi ini aku tetap akan lihat dulu di kamera sih. Kelihatannya agak cerah ya, tapi aku akan pastikan lagi setelah selesai ngeblend di wajah aku. Oke, kayak gini untuk hasilnya udah selesai ya. Aku aplikasikan di sisi kanan wajah aku. Cara penampakannya di kaca sih kayak oke ya, tuh dengan leher aku aja dia bukan yang kelihatan beda banget. Sedikit lebih kuning tapi masih aman, cuman ini di imperfection wajah aku sepertinya aku harus layer. Kayak di nuda-nuda gelapnya gitu. Kebetulan ini juga masih ada sisa di tangan, jadi bisa untuk ditambahkan di area imperfection wajah. Tapi kalau kamu gak punya imperfection, kayaknya ini coveragenya udah bagus ya. Nanti detailnya setelah aku udah selesai, akan aku kasih tunjuk. BTW dari tadi aku nyium-nyium gitu karena kayak memang wangi coklat sih, atau kopi ya. Pokoknya sejenis itu. Dan tipenya bukan yang nusuk gitu loh, jadi kayaknya buat kalian yang gak suka bebauan masih aman sih kalau pakai foundationnya Muak ini. Lanjut, ini aku ratakan kembali ya pokoknya sampai bener-bener semuanya nempel di wajah. Oke, ini aku udah selesai meratakan ya. Sebenarnya di kamera sama di realnya tuh rada beda gitu, karena di realnya tuh dia sedikit agak kuning. Tapi masih bisa masuk di tipe skin tone aku yang memang warm undertone kuning langsat. Freshnya juga sepertinya udah lebih bagus ya. Sekarang aku akan aplikasikan lagi di sisi kiri tuh. Untuk meyakinkan aku coba lagi, aku swipe ya. Kelihatan kan kalau dia tuh warnanya kayak lebih kayak kuning gading gitu nggak sih? Cuman setelah diratakan, nih aku nggak akan cut ya. Seperti itu, dia cukup gampang diratakan dan coveragenya memang menurut aku ini lebih ke medium full coverage. Karena bener-bener ya, dalam satu kali meratakan itu coveragenya sebenarnya sudah bagus bisa meratakan warna kulit aku. Tuh yang awalnya lumayan kuning, tapi lama-lama ya cukup menyatu dengan warna kulit aku. Walaupun sebenarnya rada beda tetap sih sama leher aku tuh. Kayaknya tuh, karena tipe kulit aku walaupun kuning langsat tapi bukan yang kuning banget gitu. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan di wajah aku. Finishnya sih sepertinya sesuai namanya ya, skin silk. Jadi kayak lebih ke bukan yang matte, dia lebih agak glow tapi bukan yang glowing banget. So memang satin finish. Sejauh ini sih kalau aku rasakan di wajah aku bukan yang ringan banget, karena tadi klaimnya kan bilangnya breathable lightweight ya. Cuman bukan yang berat juga. Menurut aku ini walaupun masih natural tapi kelihatan kalau pakai sesuatu di wajah. Mengingat coveragenya yang emang wow banget. Ini langsung aja akan aku kasih tunjuk before afternya ya. Di after pastinya dia sudah bisa meratakan warna kulit aku, mengcover imperfection kayak area bawah mata, noda-noda di pipi, bahkan noda kegelapan bekas jerawat. Sudah nutup banget. Terus di bagian pori-pori, kalau kalian bisa lihat di sini sebenarnya nggak terlalu menyamarkan. Cuma di bagian geradakan komedo di hidung tuh dia menyamarkan. Ini aku kasih tunjuk yang before after awal tadi ya. Dan ini setelah udah selesai keduanya, tuh masih agak nampak pori-pori aku, cuman smoothnya tuh di sekitaran hidung yang bener-bener kayak ada geradakan komedo gitu. Overall dari finishnya aku suka karena nggak yang matte banget, tapi aku tetap rada was-was ya kalau misalnya agak glow kayak gini. Dan sekarang aku akan sedikit ngebahas dari klaim produknya. Dia menyebutkan foundation hybrid dengan hasil akhir velvet matte yang memberikan tampilan kulit halus dan sempurna.
tahan hingga 24 jam dengan full coverage. Jadi kalau untuk coveragenya nggak perlu diragukan, bener ini medium to full, bahkan cenderung lebih cepat full coverage ya tadi di wajah aku. Dan di sini untuk hasilnya sih dia menyebutkannya velvet matte, memang bukan yang matte banget. Kalau tadi aku menyebutkannya satin ya karena agak glow. Terus pastinya dia menyebut hybrid makeup karena memang diformulasikan dengan bisa bolol, foam officinalis atau mushroom extract, udah gitu ada Sopora flavor scent, root extract, Scutellaria baecalensis root extract, dan lain-lain. Aku langsung akan tulis saja karena namanya rada-rada susah ya. Ada caviar juga nih, royal jelly extract. So memang kandungan-kandungan skincare-nya banyak sehingga untuk finishnya sendiri kalian bisa lihat di muka aku tuh kayak masih healthy skin gitu. Tapi dengan coverage yang wow. Oke, karena finishnya memang masih semi glow seperti ini, aku harus tunggu sampai bener-bener set. Dan seperti biasa, aku akan kipas-kipas ya. Karena di tipe normal to oily tuh agak bahaya kalau lumayan glowing. Dan setelah udah ngeset, aku coba tap-tap menggunakan tisu. Ini masih kerasa kalau nempel gitu ya. Dan ternyata bener dia nempel di tisunya. Walaupun bukan yang banyak banget. Menurut aku wajar sih karena dia tadi ada kandungan-kandungan skincare yang melembabkan. Jadi udah pasti dia bukan yang semet itu di wajah. Dan pastinya sekarang aku akan set menggunakan bedak. Seperti biasa ini Rose All Day yang The Really Lightweight Loose Powder. Karena menurut aku ini tuh translucent, jadi nggak akan merusak dari base complexion warnanya ya. Udah gitu juga akan aku taruh di T-zone ku aja, karena nggak mungkin banget nggak di set menggunakan bedak. Pasti akan cepat longsor sih dan cepat ngegeser, karena tipe muka kulit aku normal to oily. Dan ini setelah udah selesai di set menggunakan bedak, pastinya dia lebih smooth, flawless di sekitaran T-zone aku dan sedikit matte ya di tengahnya. Aku bakal kasih tunjuk kalau sudah jam 12 lebih, hampir setengah 1. Aku selesai di tahap ini dan bakal selesaikan makeupku dulu. Dan kayak gini untuk hasil makeupnya dipakai di wajah aku, bener-bener kelihatan flawless banget nih kalau aku zoom ya. Kayak pori-pori udah nggak nampak karena tadi aku set menggunakan bedak dan coveragenya full. So menurut aku ini tuh kayak foundation yang cocok kayak untuk ke event-event gitu nggak sih? Karena coveragenya tuh bener-bener se-full coverage itu. Rasanya sih di wajah bukan yang seringan itu, tapi juga nggak berat. So nanti aku akan kasih lihat aja hari ini aku ngapain dan update-update lagi ya ketahanannya di wajah aku. Seperti biasa bakal aku taruh di akhir video, pastiin tonton videoku sampai habis. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Oke, ini update yang pertama sudah jam 2 lebih 12. Jadi sebenarnya ini pakainya baru sekitar 2 jaman di rumah aja ya. Sengaja aku pengen update karena ini aku belum kemana-mana, kondisi di wajah aku masih oke, kayak masih flawless aja. Dan aku sih merasa sebenarnya kalau di set menggunakan bedak tuh agak sedikit kelihatan berbedak, walaupun ya bukan yang dempul banget ya. So kalian perlu hati-hati kalau pakai bedak yang tabur aja. Overall masih bagus, jadi nanti aku akan update lagi. Dan ini aku udah di tempat makan, aku lupa nge-shoot di bagian jamnya. Ini tuh sekitar jam 3:30 ya, dan aku mau update kondisinya di wajah aku. So ini di sekitaran T-zone aku udah lumayan ya ngecap kacamata, udah gitu di ujung hidung aku tuh udah langsung luntur. Tadi BTW aku udah naik motor panas-panasan ya, jadi ini udah nempel di masker, aku bakal kasih tunjuk aja di maskernya tuh kayak gini. Tapi aku nggak nyangka bakal seluntur itu ya, padahal ini tadi udah aku set menggunakan bedak juga. Padahal hari ini tuh nggak sepanas itu. So ya nanti aku akan update lagi. Seperti biasa ya, ini aku on the way, aku baru kasih tahu. Karena yang siang tadi itu beneran macet, padat, jadi kurang bagus gitu loh. Dan ini malam-malam udah agak syahdu, banyak lampu-lampu gitu. Dan ini aku udah sampai di mall aja seperti biasa. Sekalian aku lagi duduk-duduk santai, aku mau update ya. Udah jam 6 lebih, jadi pakainya sekitar 6 jaman dari awal tadi. Kalau aku lihat sebenarnya ini di wajah aku udah pasti tadi T-zone aku lumayan luntur ya. Khususnya di atas hidung aku tuh kayak bener-bener lunturnya udah lumayan parah. Di lipatan hidung juga ada sedikit crack gitu. Nanti detailnya kayaknya bakal aku kasih tunjuk di rumah aja ya. Karena kalau di sini tuh nggak terlalu jelas. Apalagi ini cahayanya agak redup. Oke, ini udah sampai rumah sekitar jam 9.17. So, total pakainya ya adalah sekitar 9 jam. Kondisi masker aku udah parah banget sih. Gak cuman makeup, ini lip produknya juga tadi rada-rada transfer. Dan sekarang aku bakal kasih tunjuk detailnya di sekitaran T-zone aku kayak gimana.
karena sudah pasti nih zoomnya. Kalian bisa langsung lihat detail di atas hidung aku luntur banget. Terus di lipatannya tuh, dia udah kayak nge-crack gitu, yang bener-bener lumayan parah. Dan kalau di swipe nggak usah ditanya, langsung luntur. Aduh, btw ini di sebelah kanan kayaknya karena kena debu ya, sering kayak gitu. Karena kadang masker aku tuh melorot-melorot gitu loh. Jadi ya, ini di dagu aku di swipe juga sudah ngegeser. Separah itu sih untuk kondisi wajah aku. Ini 9 jam pakai. Terus untuk di pipi sebenarnya ini juga rada berkurang coveragenya, kalau kalian bisa lihat di situ. Walaupun masih lumayan lah ya, bukan yang keangkat banget. Dan ini di dahi aku tunjukkan detail, dia udah luntur lumayan banyak. Karena nempel di helm, keringetan juga seperti biasa. Cuman ini overall secara kelihatannya emang udah parah sih di T-zone. Dan kalau aku perhatikan ini agak sedikit kelihatan berbedak ya di muka aku setelah udah dipakai lama kayak gini. Apalagi di area bawah mata tuh kelihatan agak kering. Dan kalau dilihat dari kondisinya kayak gini, sebenarnya untuk di muka aku itu agak oksidasi, tapi nggak yang separah itu. Cuman karena dia tadi agak kuning, tuh waktu aku lihat di kaca tuh sedikit lebih kuning atau lebih gelap dibandingkan leher aku. Dan yang paling parah sih yang pasti di hidung aku sih udah selumer itu untuk si foundationnya. Untuk foundationnya Muak yang Skin Silk ini sih di aku kurang tahan lama. Dengan tipe muka kulit normal tuh oily, mungkin akan awet sekitar 2-3 jaman. Itu pun di indoor ya. Kalau misalnya lebih dari itu, kalian bisa langsung lihat tadi luntur sekalinya aku keluar rumah, padahal pakainya baru sekitar 4 jam. Dan yang aku kurang suka ini tuh setelah dipakai lama, yes, agak kelihatan berbedak. Khususnya di area bawah mata tuh lumayan kering gitu. So, kelebihannya memang dia full coverage, tapi hati-hati kalau misalnya kalian mau set bedak, bener-bener harus tipis, biar nanti nggak kelihatan dempul setelah dipakai lama. Oke, seperti ini untuk hasil review dan tes ketahanannya. Memang belum bisa jadi favorit aku, tapi mungkin bisa beda-beda juga tergantung tipe kulit kalian. Udah cobain, please komen-komen di bawah kayak gimana nih hasilnya di kalian. See you!